PBNU memiliki target bahwa NU adalah pusat peradaban dunia. Nah, salah satu ujung tombaknya adalah perguruan tinggi NU. Proses penyadaran bahwa digitalisasi itu penting dan perlu bagi seluruh perguruan tinggi NU dimanapun adanya. Di dunia akhirat, kira-kira seperti itu. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang berasal dari kemauan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara NU pada kesempatan kali ini menghadirkan edisi khusus bekerja sama dengan Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Kita akan sama-sama menggelar kegiatan simposium digitalisasi perguruan tinggi. Nah, bersama saya sudah hadir Ketua Panitia Simposium Digitalisasi Perguruan Tinggi. Beliau adalah Dr. Lutfi Hamidi MAG. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah fine. Dari mana saja ini? Waduh, ampun kalau dari mana saja ini. Warawiri terus ya? Warawiri terus ini. Wali, Tuan Anggili. Oke, Pak Dr. Lutfi ini merupakan Wakil Ketua LPTNU dan beliau juga menjadi dosen di YIN Purwokerto ya. UIN Purwokerto. Saizu. Sekarang sudah jadi UIN ya? Sudah. Setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu? Udah hampir 4 tahun ya. Hampir 2 tahun. Saya kurang update berarti iya. ya. Iya. Dan selain itu beliau juga menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama di Tuban. Jadi memang Wakil Ketua LPTNU, dosen di UIN Purwokerto, kemudian Rektor. Wah, saya sudah tidak membayangkan betapa sibuknya beliau ini. Enggak usah dibayangkan. Enggak usah dibayangkan. Dilakoni Pak ya. Iya. Oke. Pak Dr. Lutfi, mungkin banyak yang ingin tahu apa itu kegiatan digitalisasi atau simposium digitalisasi perguruan tinggi. Apa yang melatar belakangi LPTNU ingin menggelar simposium ini? Oke, yang pertama ini Ketum dalam beberapa kesempatan memiliki amanat, memiliki cita-cita luhur bahwa yang namanya proses administrasi pendidikan yang ada di Nahdlatul Ulama itu basisnya nanti paperless. Nah, kalau kayak begitu mau nggak mau ya pasti kita harus masuk era digital. Satu. Kemudian yang kedua, dan era digital ini memang sesuatu yang memang harus kita hadapi. Nah, untuk itu NU, lembaga pendidikan NU, khususnya pendidikan tinggi NU, nggak boleh kalah dong. Apalagi kemudian PBNU memiliki target bahwa NU adalah pusat peradaban dunia. Nah, salah satu ujung tombaknya adalah perguruan tinggi NU. Karenanya pasti kita harus mempersiapkan perguruan tinggi NU juga memiliki basic yang mampu mengawal kebijakan dan program luar biasa dari Nahdlatul Ulama. Oke, jadi itu yang menjadi alasan kenapa LPT PBNU menggelar simposium. Iya. Oke, nah bagaimana sejauh ini soal siapa yang akan terlibat, kemudian apa yang nanti akan dibahas, boleh nggak disampaikan ke kita? Oke, alhamdulillah niatan kita ini ternyata gayung bersambut dengan Kemendikbud. Oke. Ya, karena bagaimanapun juga kementerian yang kemudian memiliki regulasi sekaligus harus bertanggung jawab mencoba mengembangkan pendidikan tinggi, termasuk diantaranya di NU adalah Kemendikbud. Kelihatannya ini bersambut, akhirnya kemudian oke deh. Nah, di dalam simposium nanti seakan-akan kita akan mempersiapkan yang pertama proses penyadaran bahwa digitalisasi itu penting dan perlu bagi seluruh perguruan tinggi NU dimanapun adanya. Di dunia akhirat, kira-kira seperti itu. Nah, dimanapun adanya harus. Oleh sebab itu nanti pada hari pertama kita sadarkan itu. Arti penting digitalisasi, manfaatnya sekaligus. Nah, itu alhamdulillah teman-teman dari Kemendikbud memiliki pakar-pakar di bidang itu.
Oke, kemudian yang kedua, kita juga kemudian setelah proses penyadaran ini nah baru kemudian kita kan butuh biaya nih. Nah, untuk menggerakkan, mewujudkan seperti itu. Nah, teman-teman Kemendikbud juga alhamdulillah juga gelar kira-kira untuk bantuan pembiayaan untuk meraih ke sana itu ada apa atau apa saja yang ada yang disediakan oleh Kemendikbud sebagai kementerian yang memang membidangi di bidang pendidikan tinggi. Nah, baru setelah kesadaran kira-kira kans untuk mewujudkan hal itu bukan sesuatu yang zero, bukan zong, karena ada disupport juga ada kemungkinan tambahan biaya kan gitu. Terus yang ketiga juga ada tawaran kira-kira aplikasi yang mudah dan sederhana itu seperti ini. Kira-kira ada 3 hal ini yang dipersiapkan. Setelah 3 hal yang ini kok kemudian sudah dimiliki semua oleh para punggawa, oleh para aktor pendidikan tinggi NU, baru terakhir kita langsung kick off. Oke, tapi ngomong-ngomong, informasinya akan dihadiri 1.000 pimpinan perguruan tinggi. Iya. Seluruh Indonesia. Oke, rencana kapan itu? Insya Allah kita kemarin sudah koordinasi dengan Kementerian Pendidikan kira-kira tanggal 28 November. Tanggal 28 November. Oke, masih ada waktu lah ya dari sekarang sampai ke November. Oke, kemudian soal ini waktunya berapa hari? Kita ingin 3 hari lah. 3 hari ya? 3 hari. Nah, tapi di dalam forum itu nanti para pimpinan perguruan tinggi ngebahas apa nih? Iya, yang pertama proses penyadaran itu dulu. Dan kemudian yang kedua, mau nggak mau di situ kita akan memberikan fasilitas untuk mereka saling bernetworking, saling berjejaring antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pada forum tersebut yang hadir tidak hanya perguruan tinggi NU, tapi kita juga menghadirkan kira-kira perguruan tinggi yang layak untuk menjadi mitra sekaligus bapak asuh. Ada beberapa PTN yang sanggup menjadi bapak asuh bagi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama kita hadirkan. Ada beberapa PTKIN yang juga memiliki kesanggupan, komitmen untuk menjadi bapak asuh, bermitra dengan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama kita hadirkan. Kemudian para pengambil kebijakan pada misalnya LL Dikti pada seluruh wilayah kita hadirkan. Semuanya biar kemudian mereka bisa saling menyapa. Baru itu saya hello. Kalau sudah saya hello kan enak. Iya. Kedepannya sudah enak. Pak Dr. Lutfi, berarti kampus negeri maupun swasta, Islam maupun umum ya, itu akan tumplek ruah di satu tempat kegiatan simposium digitalisasi. Iya, betul banget itu. Tapi tentu kalau dapat undangan dari LPTN, kalau enggak ya. Iya. Yang penting kan semuanya harus memiliki komitmen untuk bersama-sama memajukan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. Itu yang terpenting. Itu yang paling penting. Iya. Berarti rencana berapa perguruan tinggi yang akan diundang? Ya kira-kira antara 240-an. 240, cukup banyak itu. Iya. Se-Indonesia 250. Ya karenanya kita berharap nanti pesertanya ya kira-kira 1.000. Dan kita juga berharap kick off ini yang nendang itu nanti biar tendangannya semakin semakin kencang itu nanti presiden yang. Jadi rencana mau presiden yang membuka. Itu akan sangat benar-benar berarti ya. Sangat kegiatannya bagus ini. Nah ini ya kira-kira seperti itulah. Biar tendangannya ini mantap. Kesadaran untuk berdigitalisasi RIA ini juga Tapi sebelumnya Presiden Jokowi memang belum pernah hadir di kegiatan LPTNU kan ya? Belum ya. Belum. Karena sebelumnya kan Wapres ya? Iya, kemarin dihadiri oleh Wapres kemarin yang di Medan kemarin. Sudah biar kalau nanti Pak Presiden sendiri melihat ini,
kebanggaan bagi perguruan tinggi NU itu semakin oke lah. Oke. Tapi sejauh ini persiapan panitia gimana Pak Dr. Lutfi? Insya Allah kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di LPTNU, kemudian dengan teman-teman yang ada di Kemendikbud. Kita saling bersama-sama dan alhamdulillah kita mempersiapkan day to day-nya itu senantiasa kita pantau. Kalau misalnya kita kira-kira program ini siapa yang harus, alhamdulillah dari panitia sudah mempersiapkan itu semua. Oke, jadi nanti rangkaiannya itu di kick off itu nanti presiden ngebuka, ketua umum sambutan begitu ya, seperti biasa kegiatan PBNU, atau gimana? Ada siapa lagi nanti yang akan? Enggak, kita kemungkinan akan kita balik. Oh, akan dibalik. Jadi proses biasanya kan pembukaan oleh presiden, kemudian ini, oke, nanti kita balik ini, biar kemudian pesertanya nggak pulang duluan. Oke. Jadi kita pembukaan dulu, tidak oleh presiden kan gitu kan, tapi kemudian nanti proses konsentrasi, proses penyadaran dulu, nah, baru gongnya nanti Pak Presiden. Diakhiri Pak Presiden kick off. Siap. Tapi kalau boleh dipresentasi kira-kira berapa persen persiapan panitia ini? Alhamdulillah hari ini kira baru 40% memang. 40%. Oke. H-min sebulannya udah 40% ini. Gimana 2 minggu ke depan ya? Udah 100%, udah 120 ya, ini. insya Allah. Karena kita memang kemarin sudah punya pengalaman untuk meng-hire kegiatan yang seperti ini. Tapi memang saya melihat kegiatan LPTNU kan timnya terbatas tapi cukup maksimal lah ya, karena saya ngikut di kegiatan Rakernas. Cukup maksimal padahal timnya sedikit. Luar biasa nih Pak Dr. Lutfi. Apa rahasianya ini teman-teman panitia kok bisa maksimal? Di batu jin. Enggak, yang penting kalau planning kita step by stepnya sudah kita ukur. Sudah terencana dengan baik ya. Insya Allah no problem. Insya Allah bisa jalan. Oke, siap. Oke, Pak Dr. Lutfi, bicara soal digitalisasi nih, mumpung kita sedang ngomongin simposium ini, Indonesia kan kita tahu bahwa mulai terasa perguruan tinggi terlibat di dalam mengaplikasikan digitalisasi ini di COVID, di zaman COVID, yang mana pembelajaran semuanya hampir menggunakan teknologi informasi, internet, media digital gitu. Nah, menurut seorang Pak Dr. Lutfi, apa pentingnya kita berdigitalisasi di dalam konteks kehidupan ya berbangsa bernegara, termasuk dalam soal memperoleh pendidikan tadi? Oke, kalau saya sih ini adalah sesuatu yang kemudian mendorong kita untuk lebih sadar bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang berasal dari kemauan diri sendiri. Nggak peduli kira-kira mau ada ujian apa ndak kan gitu, kira-kira ada yang absen apa ndak, ada yang kemudian nungguin apa ndak, ada yang melototin apa ndak. Tapi kalau proses digitalisasi seakan-akan kita ayo ibda binafsik. Oke, jadi itu jadi bagian dari tantangan tersendiri ya. Betul. Jadi misalnya Zoom kan bisa tidak pakai kamera ya, bisa tidak on, tapi dosen bisa, kalau misalkan dia ini bisa tidak tahu tuh dia ngapain kan. Betul. Tapi karena itu Pak Lutfi memberikan statement bahwa yang paling penting adalah kemauan kita untuk belajar, gitu ya. Jadi karena zaman digital juga, jangan seolah-olah kita bisa dibohongi gitu maksudnya. Kalau misalnya ngajar dengan Zoom dimatikan itu kan, ditutup. Alasannya apa? Ngabisin kuota Pak. Kuotanya baru sedikit. Padahal lang toilet. Oke, yang seperti karenanya penting banget kesadaran personal ini. Menurut saya ini sesuatu yang kemudian juga harus dibangkitkan. Karena selama ini ketika ngomong kita proses belajar, ya itu ada gurunya, kemudian close communication itu kan. Nah, ketika kemudian ada era digital seperti ini, maka kalau kemudian dimulai dari kesadaran, ayo ibda binasik, kesadaran dari ya memang tolabul ilmi faridatun. Oke banget itu. Oke, Pak Dr. Lutfi, kalau tadi kan bicara proses pembelajaran, pembelajaran dari dosen ke mahasiswa
melalui media digital. Nah, bagaimana dengan pelayanan akademik misalnya? Soal digitalisasi ini nanti akan seperti apa kalau misalkan nantinya perguruan tinggi ini semuanya menerapkan digitalisasi? Iya, kalau saya sih malah enak. Nah, kalau kayak begini nanti dengan aplikasi digital itu maka semua saling sadar diri. Karena tidak berhadapan dengan orang lagi. Tapi ya misalnya kamu belum bayar, ketika pada saatnya belum bayar padahal ini sudah harus bayar misalnya, maka kamu tidak bisa ngakses yang lain-lain. Dan tidak bisa kemudian ngomong maaf ya gitu, nggak bisa kan gitu kan. Nah, semuanya harus serba digital sistem. Karena sistemik seperti itu sehingga proses ini juga kesadaran. Karena semuanya memiliki partisipasi yang sama dalam mensukseskan ini, itu penting bagi seluruh sivitas akademika ataupun tenaga kependidikan. Ini juga yang harus disadarkan. Dan di simposium ini dalam rangka itu, menyadarkan para pimpinan perguruan tinggi betapa pentingnya digitalisasi, begitu? Iya, kan kayak gitu. Misalnya kan kemudian ini orang harusnya bayar, misalnya, tidak usah lagi kemudian rektornya pakai surat cinta. Iya. Gitu kan? Memo-memo gitu. Iya, misalnya kemudian ada waktunya kapan seseorang ini seharusnya sudah proposal, harus mengajukan proposal skripsi misalnya. Wah, di aplikasi itu sudah nongol sendiri itu pemberitahuan. Tidak harus rektornya ngasih pemberitahuan. Nah, kira-kira seperti itu kan, ada blip gitu kan. Sudah ada informasi duluan. Tenggat waktunya sampai kapan. Betul. Oke. Artinya ini akan sangat memudahkan bagi perguruan tinggi ketika semuanya menerapkan digitalisasi. Betul. Nah, bicara soal digitalisasi, yang mana Indonesia kan baru mulai sekarang-karang nih, apalagi zaman COVID kemarin baru mulai serentak nih. Benar-benar kuat menerapkan digitalisasinya. Kira-kira di tahun kapan menurut Pak Dr. Lutfi kita perguruan tinggi di Indonesia ini akan benar-benar digital, modern banget sebagaimana yang terjadi di luar negeri gitu? Ya tinggal itu, kemauan itu. Kemauan itu ya. Nah, kemauan itu kita dorong biar kemudian secepatnya ini PTNU. Iya. Jadi karena kalau tidak ada kemauan repot juga. Kita sadarkan betul itu kan. Apalagi nanti ketum langsung instruksi. Wah, kenapa? Karena ini bagian. Kalau tidak begini, kapan Indonesia dikenal dunia? Kira-kira begitulah. Nah, Pak Lutfi, tapi kalau yang Pak Lutfi bayangkan ketika ngomong digitalisasi perguruan tinggi, selain soal pengajaran dan pelayanan akademik, apalagi nih ketika kampus menerapkan digitalisasi? Yang pasti bahwa apapun yang kemudian mampu kita lakukan hari ini di sini itu dapat diakses oleh seluruh dunia. Termasuk hasil penelitiannya. Iya, itu yang terpenting menurut saya. Harus dengan cara seperti ini, maka ini adalah kontribusi nyata dari perguruan tinggi NU kan gitu dalam mengembangkan peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peradaban Islam yang harmonis, peradaban Islam yang moderat, peradaban Islam yang penuh dengan smile gitu kan, ke dunia. Karena sudah saatnya Indonesia menjadi garda terdepan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Luar biasa ini. Ini acaranya sepertinya akan sangat menarik dan tentu substansial ya, karena sangat berkaitan banget dengan tugas dan fungsinya perguruan tinggi. Betul. Tapi boleh dong di-spill ke kita Pak Dr. Lutfi soal narasumber nanti yang akan hadir siapa aja? Yang akan hadir kita harapkan dari Menteri Pendidikan Kemendikbud, Nasional, pasti Mas Nadiem, Menteri Agama kita, Gus Yakut, terus sudah barang tentu ketum kita harus, ketum PBNU, dan insya Allah seluruh direktur dirjen di Kemendikbud maupun di Kemenak kita juga akan hadirkan. Wah, pemangku kebijakan semua ya? Iya, karena itu tadi, untuk itu maka perlu proses penyadaran, proses dukungan. Nah, kira-kira seperti itu kan. Nah, tidak bisa kemudian hanya kesadaran saja tidak dibarengi dengan ini. Iya. Kira-kira seperti itulah.
Dan pasti akan ramai berarti nih Pak Lutfi. Iya, kita doakan saja. Mohon bantuan dari teman-teman untuk selalu memviralkan, mempublikasikan. mempublikasikan ini biar seluruh dunia akhirat tahu lah. Oke, siap. Kalau soal tema apa yang mau diangkat di kemarin di panitia akan mengangkat tema apa sepakatnya soal digitalisasi ini? Oke, tema besar adalah digitalisasi. Tapi yang sudah barang tentu 3 hal itu tadi, kan gitu kan, pasti proses konsentrasi, proses penyadaran dulu, why, kenapa kita harus berdigital ria, kira-kira seperti itu, terus kemudian aplikasinya apa, dan kemudian support dari pemerintah apabila kita berdigital ria itu seperti apa, kira-kira. Nah habis itu begitu selesai acara, ayo laksanakan di kampus masing-masing. Sama-sama melaksanakan di kampusnya masing-masing. Iya. Dan ini menjadi momentum para pimpinan perguruan tinggi bertemu para pejabat ya. Menyampaikan aspirasinya sekaligus. Kaitannya dengan perguruan tinggi tentu ya. Betul. Iya. Baik pemirsa Suara NU, demikian perbincangan kami dengan Bapak Dr. Lutfi. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga sehat terus. Amin. Dan yang paling penting kegiatan Simposium Digitalisasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.